Misalnya ada ibu lewat gitu depan kalian sambil ngomong kayak gini, Marina, kayak gitu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Devi Amalia. Dan seperti yang udah kalian lihat di judulnya, kali ini aku mau bahas mengenai cara bukan memutihkan sih, sebenarnya mencerahkan kulit selama quarantine day. Nah, kenapa aku tulis judulnya selama quarantine day? Karena momen ini bener-bener pas banget buat kalian yang mau ngilangin belang, yang mau mencerahkan kulit pas nanti udah kelar karantina. Jadi kalian masuk kerja, masuk kuliah, masuk sekolah, itu bener-bener kulit kalian bakalan mulus dan kinclong banget. Ya, daripada lama-lama langsung aja ke videonya. Jadi tips yang pertama yaitu kalian tetap pakai sunscreen walaupun kalian di rumah aja. Kenapa sih harus pakai sunscreen? Kan di rumah aja, nggak kena sinar matahari. Siapa bilang, teman-teman? Karena kan rumah kalian pasti punya jendela, pasti punya ventilasi, punya pintu. Nah, itu kan pasti sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah kalian, terus mengenai kulit kalian yang mau kalian bikin kinclong ini loh. Tapi di sini aku nggak bilang kalau sinar matahari itu bener-bener jelek buat tubuh kita dan nggak bagus. Itu nggak sama sekali, karena justru sinar matahari itu bagus banget buat kalian. Apalagi di situasi kayak gini yang dimana kalian nggak boleh keluar rumah, kan otomatis kalian nggak pernah kena sinar matahari kan. Tapi berjemurnya juga jangan jam 12 juga kan. Waktu berjemur buat tubuh kita yang bawas itu kan sekitar jam 10-an kayak gitu kan. Nah, itu bagus banget. Tapi kalian tetap pakai sunscreen sih, saran aku. Dan si sunscreen ini juga bakalan ngebantu kalian buat mengoptimalisasi proses mencerahkan kulit kalian. Dan untuk tips yang kedua yaitu rajin-rajin scrub dan maskeran. Please banget buat kalian yang scrubannya cuman pas lagi mau hari raya aja, ayo, ada nggak? Buat kalian yang scrubannya 6 bulan sekali udah kayak minum obat cacing, itu aku mohon banget diseringin. Karena kalau nggak kalian scrub, itu daki, bolot-bolot di badan kalian itu pasti bakalan numpuk dan bikin kalian tuh kelihatan kusem dan dekil. Dan di sini untuk produknya sendiri, untuk muka aku nggak pakai produk yang dari toko atau beli-beli kayak gitu ya, karena menurut aku sama aja sih, kan intinya buat ngamplas muka juga kan. Jadi aku pakai scrub sendiri yang aku bikin di rumah dari misalnya kayak oatmeal atau dari kopi, dari gula, aku campur sama madu dan banyak deh pokoknya. Mungkin next aku bakalan bikin DIY scrub pakai bahan-bahan alami yang ada di rumah. Tapi untuk badan aku pakai produk yang dari toko, dan ini mereknya gini loh. Misalnya ada ibu lewat gitu depan kalian sambil ngomong kayak gini, Marina, kayak gitu. Siapa sih yang nggak tahu sama body scrub Marina ini? Udah pasti banyak banget yang tahu, dan karena emang ini ampuh banget buat ngerontokin daki. Jadi dia tuh bahannya nggak pakai tepung gitu loh. Kan ada biasanya yang body scrub atau lulur tuh yang biasanya bahannya pakai cornstarch atau yang starch tepung-tepungan kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya kayak menurut aku agak nipu gitu loh. Dia pas diolesin ke sini itu kayak ada lapisan tepungnya, yang pas kita gosok kayak gini itu bakalan keluar semacam daki, padahal itu bukan. Jadi itu tepung yang ada di produk kalian itu loh. Nah, tapi si Marina ini enggak, dia tuh bener-bener bahannya nggak ada tepungnya. Jadi pas kalian gosok itu yang keluar bener-bener daki, bukan tepung. Jadi pas kulit kalian bersih ya kerasa aja gitu dakinya nggak ada. Jadi kayak kulit kalian yang buluk-buluk di sini tuh bakalan kehempas, terus digantikan sama kulit baru yang lebih kinclong. Untuk maskernya sendiri aku pakai masker dari Daisy Face Mask yang variannya Milk, dan ini aduh bagus banget. Kalian bisa cek review di Instagramnya si Daisy ini, pasti banyak banget yang bilang kalau si masker ini tuh bagus banget buat mencerahkan kulit kalian. Dan sebenarnya dia variannya nggak cuma Milk aja sih ya, kayak banyak, ada green tea, terus ada coklat juga, terus macam-macam deh. Pokoknya kalian bisa cek sendiri di Instagramnya Daisy. Dan lanjut untuk tips yang ketiga yaitu pakai moisturizer dan lotion yang sifatnya mencerahkan. Kenapa ini penting banget? Karena kan kulit kalian tadi udah dipakein scrub kan, dan itu pasti bikin kulit kalian otomatis kering banget, dan penting banget buat kalian kasih moisturizer ke kulit kalian. Kenapa harus yang sifatnya mencerahkan? Sebenarnya nggak harus juga sih, pakai aja yang kalian cocok di kalian, yang penting kalian pakai moisturizer gitu. Untuk di muka aku pakai produk dari Kojisan yang face lightening ini, karena menurut aku ini bagus banget, ampuh banget buat ngelembabin dan ngecerahin kulit kalian. Terus untuk yang di badan, aku bedain yang pagi sama yang malam. Untuk yang pagi hari, aku setelah mandi, aku bisa pakai Vaseline Healthy White yang UV lightening ini. Sebelum aku timpa pakai sunscreen, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya aku pakai sunscreen Emina itu di muka sama di tangan kan. Nah, sebelum aku pakein di tangan, sebelumnya aku mau pakein si Vaseline ini dulu sebelum si sunscreen Emina yang tadi. Dan terus untuk malam harinya aku pakai si body lotion dari Levi ini yang Goat's Milk. Dan kenapa ini aku pakai buat malam hari? Karena kayak nggak ada tulisan yang buat UV gitu sih.
Jadi dia cuman goat's milk and milk protein plus bio white complex. Jadi aku ngerasa ini kurang aman kalau dipakai pagi hari. Dan ini juga ampuh banget sih buat ngelembapin kulit aku juga setelah aku pakai scrub. Dan untuk tips yang keempat, ini adalah tips yang paling penting banget. Kalau tips yang keempat ini kalian gak mau lakuin, tips yang ke-1, 2, 3 tadi, meskipun kalian udah habisin satu pabrik itu produknya, gak bakalan hilang-hilang juga bilangnya gitu. Dan tips yang keempat kali ini yaitu olahraga. Nah, kenapa sih olahraga sepenting ini gitu? Karena kan olahraga itu bakal melancarkan peredaran darah kalian dan otomatis bakal meningkatkan pasokan oksigen ke muka kalian. Nah, si oksigen inilah yang bikin muka kalian tuh bakal kelihatan lebih cerah dan gak kusem gitu loh. Terus selain bikin cerah, si olahraga ini juga ngebantu banget buat ngilangin jerawat. Pas kita lagi keringetan, otomatis pori-pori terbuka. Dan logikanya kalau pori-pori kalian terbuka, si minyak-minyak, sebum-sebum, dan kotoran-kotoran yang tersumbat itu kan pasti bakalan keluar kan. Nah, jadi kenapa sih olahraga ini udah penting banget buat kecantikan gitu ya. Bukan cuma buat kecantikan, buat kesehatan juga itu udah penting banget. Dan untuk olahraganya sendiri apa? Di sini terserah kalian ya, yang penting itu ngeluarin keringat, terus kalian ngerasa enjoy, nyaman, dan nggak kesulitan buat ngelakuin olahraga ini. Terus lanjut ke tips yang kelima. Ini juga nggak kalah penting sama tips yang keempat tadi, dan ini bener-bener mendukung banget proses mencerahkan kulit kalian. Jadi tipsnya yaitu jaga makan. Aku minta tolong banget, kalau kalian emang bener-bener niat mau bikin kulit kalian itu cerah, ngilangin jerawat gitu misalnya, karena kan kesempatan liburan kayak gini kalian pasti mau memperbaiki kulit kalian kan, please banget jaga makan, kurangi namanya gula sama minyak-minyakan. Aku tahu banget ini susah banget karena makanan apapun yang rasanya enak menurut aku itu kayak gak bagus gitu loh buat tubuh kalian. Ya sebenarnya kalian boleh aja sih makan, cuman ya jangan setiap hari juga, dikurangin lah porsinya. Kenapa gula itu nggak boleh? Kalian bisa search sendiri di Google apa sih efeknya kalau kita kebanyakan konsumsi gula buat muka. Kalau yang pernah aku baca sih itu bakalan bikin muka kalian kusam dan mengurangi elastisitas juga kelembapan di kulit kalian gitu loh. Terus juga minyak bener-bener harus dikurangin banget ya, karena udah muka kita berminyak gitu bakalan susah ya buat cerah, itu pasti bakalan cenderung kelihatan kusam. Terus selain hindarin gula sama hindarin minyak, kalian harus banyakin makan makanan yang real food. Real food itu makanan yang nggak banyak diproses. Kan ada tuh makanan yang prosesnya tuh banyak banget kayak keripik kentang. Itu udah kentang dari mentah, terus direbus dulu, harus digoreng dulu, terus mungkin di oven, harus di ini. Nah, itu namanya processed food. Jadi makanan yang terlalu banyak mengalami proses pemasakan itu bener-bener nggak bagus banget. Sebenarnya bukan cuma buat kecantikan aja sih, itu juga buat kesehatan nggak bagus banget. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita olahraga, jaga makan, terus pokoknya memperbaiki pola hidup kita kan. Jadi itu istilahnya dari dalam gitu loh. Kalau dari luarnya kan tadi udah kalian pakai body lotion, pakai sunscreen, pakai scrub. Terus untuk tips yang terakhir yaitu tips ke-6, kalian banyak-banyakin minum air putih. Aku tahu ini klise banget dan kalian bosen dengernya, tapi percayalah ini bener-bener ngebantu dan ngefek banget buat proses pencerahan kulit kalian. Oke, jadi segitu dulu tips dari aku buat cara mencerahkan kulit selama quarantine day ini. Tapi di sini kuncinya kalian harus sabar, nggak boleh keburu-buru. Kalian harus rutin ngelakuin ini semua biar bisa berhasil. Kalau misal kalian rutin makainya ini, itu pasti kecerahan kulit kalian tuh pasti bakalan terjaga gitu. Cerahan, editan foto apa gimana? Ya adalah itulah pokoknya. Pasti kayak kelembapan kecerahan kulit kalian bakalan terjaga. Dan semoga kalian suka sama videonya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka sama video ini. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau request mau bikin video apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Happy trying. Kecil aku mau ikutan masuk video.